Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya. Hari ini kita akan membahas tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sebelum ke pembahasan, bagaimana kabar rekan-rekan semua? Pada sehat ya? Oke, mudah-mudahan sehat semua ya. Baik, kali ini kita bahas tentang pengaruh kemajuan iptek, ilmu pengetahuan teknologi, terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengaruh positif kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, yaitu pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, yaitu pengaruh positif kemajuan iptek terhadap NKRI dan juga pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap NKRI. Kita mulai saja dari materi yang pertama, yaitu pengaruh positif daripada kemajuan ilmu pengetahuan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, yang pertama dilihat daripada aspek politiknya. Kita lihat di sini bagaimana pengaruh positif daripada aspek politik terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama pengaruhnya yaitu menegakkan nilai-nilai demokrasi. Jadi dampak pengaruh positif dari kemajuan iptek itu dapat menegakkan nilai-nilai demokrasi. Yang kedua, dampak positif atau pengaruh positif dari kemajuan iptek di bidang politik itu memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah. Artinya, dari pengaruh positif kemajuan iptek di bidang politik itu dapat memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah. Tuh. Selanjutnya aspek ekonomi. Jadi maksudnya bagaimana pengaruh positif kemajuan iptek di bidang ekonomi. Oke, kita bahas. Yang pertama, makin terbentuknya pasar internasional bagi produk lokal atau hasil produksi dalam negeri. Dapat kita pahami dari makna kalimat tersebut bahwa dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan teknologi di bidang ekonomi, dampak positifnya itu yaitu makin terbukanya pasar internasional. Jadi ada ekspor, ada impor gitu ya, bagi produk lokal ataupun hasil produksi dalam negeri. Kita bisa ekspor ke luar negeri mengenai apa yang menjadi produk lokal atau hasil produksi dari dalam negeri. Tuh salah satunya. Yang kedua, pengaruh positif daripada aspek ekonomi itu adalah mendorong para pengusaha meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Tuh. Jadi bisa menekan harga tinggi daripada pengaruh positif kemajuan ilmu pengetahuan teknologi di bidang ekonomi. Selanjutnya ada kita lihat di aspek sosial budaya. Jadi apa sih pengaruh positif kemajuan iptek dilihat dari aspek sosial budaya? Oke, mari kita bahas. Ini yang pertama,
Pengaruh positif kemajuan iptek di bidang sosial budaya itu yang pertama, masyarakat dan pemerintah Indonesia dapat mencontoh etos kerja yang tinggi yang dimiliki negara lain. Artinya gini, kita lihat negara-negara yang memang etos kerjanya itu tinggi. Maka dari itu kita bisa melihat, kita dapat mencontoh etos kerja negara-negara lain yang memang bisa maju lebih daripada Indonesia, sehingga Indonesia nanti bisa mengikuti hal-hal yang seperti itu. Oke, yang kedua, pengaruh positif kemajuan iptek terhadap NKRI di bidang aspek budaya dapat mendorong terciptanya lingkungan belajar global. Artinya kita tidak belajar hanya secara nasional saja, tapi kita bisa mencontoh, kita bisa belajar, kita bisa melihat bagaimana lingkungan-lingkungan yang ada di luar Indonesia. Artinya global itu seluruh dunia. Nah, kita lihat yang keempat dari aspek hukum. Apa pengaruh positif kemajuan iptek terhadap NKRI di bidang hukum? Yang pertama, pengawasan terhadap hukum lebih mudah dilakukan. Ya, karena dengan adanya alat-alat yang canggih atau ilmu teknologi dikembangkan, sehingga kita bisa mengawasi atau pengawasan terhadap hukum itu lebih lebih mudah dilakukan. Yang kedua, memudahkan masyarakat untuk mengetahui peraturan-peraturan yang ada. Oh, ini sudah jelas dong. Ada aturan A dari pemerintah, malamnya diputuskan, pagi-pagi bahkan kita lebih cepat mendapatkan informasi. Bisa lihat dari berita, bisa lihat dari media sosial yang ada di smartphone atau di HP masing-masing, itu kan lebih cepat. So tidak bisa menolak itu, karena memang mudah masyarakat untuk mengetahui itu. Apalagi di zaman sekarang di era milenial ini semua masyarakat mudah mendapatkan informasi. Nah, ini selanjutnya dari aspek pertahanan dan keamanan. Apa pengaruh positif kemajuan iptek terhadap NKRI di bidang atau di aspek pertahanan dan keamanan? Oke, kita bahas. Yang pertama, pengaruh positifnya itu yaitu dapat membantu manusia menyelesaikan berbagai pekerjaan lebih ringan dan lebih efisien. Artinya apa? Ya artinya manusia misalkan dalam melakukan pertahanan kita dapat terbantu oleh alat-alat canggih. Ya. Itu kan hasil daripada pengaruh ilmu pengetahuan teknologi, sehingga meringankan kerja manusia. Yang kedua, memotivasi manusia untuk berpikir dan berkreasi menciptakan teknologi baru. Misalkan dalam pertahanan dan keamanan negara kita, orang lain bisa bikin senjata. Kenapa negara kita belum bisa? Misalkan, maka di situ adalah motivasi bagi manusia untuk berpikir dan berkreasi bagaimana menciptakan hal-hal baru dengan berkembangnya teknologi. Itu salah satunya. Tapi tidak di bidang keamanan juga, di bidang yang lain juga sama terus. Manusia harus termotivasi berpikir dan berkreasi menciptakan hal-hal yang baru, karena di era sekarang ini kemajuan ilmu pengetahuan teknologi itu sangat besar. Itu dampak pengaruh positif kemajuan ilmu pengetahuan teknologi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Tadi kita pelajari dari aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek hukum, dan juga pertahanan dan keamanan. Berarti dilihat daripada seluruh aspek bahwa ada pengaruh positifnya. Tetapi di balik itu, selain ada pengaruh positifnya, ada juga pengaruh negatifnya. Oke, kita lanjutkan, kita bahas ya. Nah, selanjutnya kita bahas pengaruh negatif kemajuan ilmu pengetahuan teknologi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya dari aspek yang tadi
jelaskan. Oke, yang pertama ada aspek politik. Apa sih pengaruh negatif di aspek politik dari iptek ini? Oke, yang pertama akan timbulnya fanatisme rasial, etnik, dan agama dalam forum dan organisasi. Artinya ada timbul istilahnya fanatisme ya, baik secara etnik, secara agama, ataupun organisasi. Yang kedua, adanya konspirasi internasional, yaitu pertentangan kekuasaan dan percaturan politik. Itu sudah kita lihat saat ini bagaimana adanya konspirasi-konspirasi yang terjadi atau pertentangan-pertentangan kekuasaan dan percaturan politik. Itu salah satu daripada pengaruh negatif dari kemajuan iptek. Yang kedua, kita lihat pengaruh negatif dari aspek ekonomi. Yang pertama, perdagangan bebas mengakibatkan makin terdesaknya produk lokal atau tradisional. Maksudnya gini, akibat adanya kebebasan bebas beda ataupun secara ekonomi ya global, maka perdagangan bebas akan mengakibatkan produk lokal kalau kalah bersaing dengan produk-produk luar atau produk-produk yang lain, maka ya resikonya produk lokal dan tradisional akan terdesak, sulit untuk berkembang. Itu salah satunya. Yang kedua, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Akibat adanya persaingan bebas ini, kesenjangan sosial di masyarakat itu akan terlihat bagaimana antara sosial atas, menengah atau bawah itu akan terlihat batasan-batasannya akan terlihat. Ya. Bahkan ya kesenjangannya itu terlihat jelas gitu. Yang selanjutnya pengaruh negatif bila dilihat dari aspek sosial budaya. Yang pertama, akan munculnya gaya hidup konsumtif dan senang mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Ini yang dikhawatirkan ini. Bangsa Indonesia takutnya ada muncul gaya hidup yang lebih mencintai produk-produk luar negeri dibandingkan barang-barang dari dalam negeri. Ini yang dikhawatirkan, karena kalau salah kalah bersaing kita ataupun budaya kita lebih memilih produk-produk luar negeri dibanding produk Indonesia, itu juga akan menjadi sangat berbahaya bagi negara kita dalam masalah sosial budaya. Yang kedua, akan muncul semakin mudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Dengan adanya ilmu pengetahuan teknologi, misalkan di bidang komunikasi, kadang-kadang kita kalau lagi ngumpul dulu ngobrol ya biasa berkomunikasi saling sapa antara teman kita yang berkumpul itu. Sekarang sudah mulai banyak orang pegang handphone masing-masing, ya tidak ada ininya susahnya, padahal berdekatan. Itu yang sering ya mungkin kita lihat. Jadi individualismenya sudah mulai menonjol daripada solidaritas sosialnya. Bahkan di sini dikatakan bahwa dengan adanya iptek ini akan memunculkan semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan juga kesetiakawanan sosial. Selanjutnya, kita lihat pengaruh negatif di bidang di aspek hukum. Apa sih pengaruh negatif iptek di aspek hukum? Yang pertama, maraknya kejahatan cybercrime. Ya, banyak kejahatan, memang banyak. Ada penipuan online ataupun misalkan menghack akun ataupun meretas hacker yang lainnya itu kan dihack akun-akun yang ininya
bobol atau seperti apa, itu adalah kejahatan-kejahatan yang terjadi, sehingga aparatur pemerintah di bidang keamanan harus siap siaga mengamankan hal ini ya. Nah, itu jangan sampai ada yang diretas ataupun apa kejahatan sosial di media itu ya. Selanjutnya, memudahkan masyarakat dalam melakukan tindakan kriminalitas lebih mudah. Contohnya apa? Penipuan. Kadang-kadang sering terjadi misalkan penipuan, minta pulsa, tolong dong isi dulu ini pulsa, nanti saya ganti transfer ya ke rekening ini, atau kirim pulsa dulu ya nanti bayar. Pernah nggak kena? Atau misalkan memakai, kalau di WA pakai profil orang lain gitu ya, kasih nama orang lain, nelpon temennya padahal bukan. Nah, itu juga salah satu. Jadi mudah ya masyarakat dalam melakukan tindakan kriminalitas. Tuh. Selanjutnya, pengaruh negatif kemajuan iptek dilihat dari aspek pertahanan dan keamanan. Oke. Yang pertama, munculnya peran informasi yang mengancam kedaulatan NKRI. Ini banyak sering sekali terjadi dan kita lihat informasi-informasi bagaimana tentang ancaman-ancaman dari luar ke dalam negeri. Walaupun memang informasinya kadang ada yang betul, kadang-kadang ada yang memang hanya hoax belaka gitu. Di sini kita juga harus selektif dalam melihat pemberitaan, karena demi keamanan dan pertahanan negara jangan sampai terbawa isu-isu yang tidak benar. Yang kedua, keberadaan senjata pemusnah massal seperti nuklir dikhawatirkan mengancam kedaulatan NKRI. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menjadi dikhawatirkan adalah senjata pemusnah massal. Yang kita kenal adalah seperti salah satunya adalah nuklir. Karena itu membahayakan, karena pembunuhan massal ya, pemusnahan massal gitu. Tidak ada lagi diampuni, semua akan ikut ya istilahnya musnah dengan adanya nuklir. Itu salah satu daripada hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, itu yang dapat kita pelajari hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari ngaruh positif dan negatif ilmu pengetahuan teknologi terhadap NKRI mudah-mudahan dapat dipahami. Dari saya dicukupkan dulu sekian pembahasannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ada manfaatnya bagi kita, khususnya umumnya bagi kalian semua, khususnya bagi saya. Jangan lupa kalau sudah menonton tolong di share, di like, di komen, dan juga di subscribe. Karena apa? Karena demi berkembangnya channel ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.